perbankan syariah sedang tumbuh pesat. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah pertumbuhan itu sudah cukup matang? Kalau kita mulai dari perspektif global, keuangan syariah dunia hari ini semakin terkonsentrasi pada beberapa negara kunci. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Report 2025, Indonesia secara konsisten berada di jajaran teratas ekosistem keuangan syariah dunia bersama Malaysia dan Arab Saudi. Yang membuat Indonesia menonjol bukan semata ukuran pasar, melainkan kombinasi antara skala, kerangka regulasi, dan kedalaman ekosistem. IFDI mencatat Indonesia kuat pada knowledge dan institutional framework, regulasi relatif matang, institusi lengkap, dan dukungan kebijakan jelas. Namun ada satu isu gap yang cukup kontras, awareness publik masih menjadi tantangan. Belum sepenuhnya sebanding dengan kapasitas sistem yang sudah dibangun. Artinya, Indonesia siap secara struktur, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam keseharian masyarakat. Sekarang kita lihat ke dalam negeri. Per September 2025, total aset keuangan syariah Indonesia telah melampaui 3.000 triliun rupiah. Dari jumlah itu, perbankan syariah mengelola sekitar 1.000 triliun rupiah, dengan pangsa pasar sekitar 7,5% dari industri perbankan nasional. Jika dilihat sebagai ekosistem, mencakup perbankan, pasar modal syariah, dan IKNB, pangsa keuangan syariah mencapai sekitar 11,3% dari total industri keuangan nasional. Ini menunjukkan satu hal penting, keuangan syariah sudah signifikan, walau belum dominan. Dari sisi pertumbuhan, angkanya bukan hanya solid tetapi relatif unggul. Aset perbankan syariah tumbuh mendekati 9% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional secara keseluruhan yang berada di kisaran 5 hingga 6%. Pada saat yang sama, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan NPF di kisaran 2,3%. Ini menunjukkan bahwa profil risiko pembiayaan tetap terkelola di tengah pertumbuhan yang signifikan. Dari sisi profitabilitas, ROA perbankan syariah berada di kisaran 2%, relatif sebanding bahkan dalam beberapa segmen lebih baik dibandingkan rata-rata industri perbankan nasional. Sementara dari sisi efisiensi, BOPO perbankan syariah memang masih lebih tinggi dibandingkan bank konvensional, namun trennya terus membaik. Menunjukkan bahwa tantangan utama hari ini bukan model bisnis, melainkan skala dan konsolidasi. Disinilah konteks digitalisasi menjadi krusial. Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah semakin agresif masuk ke layanan digital, mobile banking, pembiayaan UMKM, dan integrasi ekosistem halal. Dari sisi inklusi, ini kemajuan nyata, akses meningkat, jangkauan meluas. Namun dari sisi literasi, ceritanya masih tertinggal. Literasi keuangan syariah masih di bawah 10%, jauh di bawah pertumbuhan aset dan peningkatan inklusi. Ini selaras dengan temuan IFDI tadi. Kapasitas institusional sudah kuat, tetapi pemahaman publik belum mengikutinya. Tahun 2025 juga ditandai oleh momen-momen ekosistem penting. Pada 26 Februari 2025, Indonesia resmi meluncurkan Bank Emas, membawa emas, aset yang selama ini pasif, masuk ke sistem keuangan formal yang selaras dengan prinsip syariah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu, 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Lalu pada 26 Agustus 2025, pemerintah mendapatkan persetujuan DPR RI untuk secara resmi membentuk Kementerian Haji dan Umroh, menguatkan tata kelola layanan haji dan pengelolaan dana bernilai ratusan triliun rupiah. Dua peristiwa ini penting, bukan karena dampaknya instan pada angka, tetapi karena arah ekosistemnya semakin jelas. Maka pelajaran 2025 sebenarnya cukup sederhana. Indonesia tidak sedang mengejar pengakuan global, itu sudah dimiliki. Tantangan ke depan adalah pendalaman. Bagaimana literasi mengejar pertumbuhan, bagaimana skala mengejar potensi, dan bagaimana ekosistem benar-benar dirasakan oleh publik. 2025 bukan tentang seberapa besar keuangan syariah hari ini, namun tentang seberapa siap ia menjadi ekosistem yang matang dan berkelanjutan. Ini DDM Way.